Setelah si Tunan melakukan proses pemurnian tubuhnya, Wang Lin nampak merenung. Ia akhirnya mengetahui bahwa selama ini dirinya berada dalam permainan Yun Kuizi. Persaingan antara Yun Kuizi dan Zhu Kuizi tidak hanya sebatas memperebutkan gelar Suzaku saja, namun juga untuk mendapatkan kristal planet kultivasi. Tidak mengherankan ada banyak negara kultivasi yang mengkhianati negara Suzaku ketika klan Tato muncul untuk memulai perang. Wang Lin mengepalkan tangannya dan berkata, "Bagaimana mungkin hidupku ada di tangan orang lain?" Ia berencana untuk mendapatkan kristal planet kultivasi dan mengambil bagian dari jiwanya serta jiwa Limuan. Lalu setelahnya ia akan meninggalkan planet Suzaku untuk menemukan Alser atau Tianyunzi di planet Tianyun. Saat ini Wang Lin sedang memikirkan cara untuk memulihkan kembali kekuatan bendera 1 miliar jiwa. Selain itu, ia juga masih memiliki darah Dewa Kono yang dia dapatkan dari leluhur klan iblis raksasa. Benda ini sangat penting untuk tubuh aslinya. Lalu Wang Lin teringat tentang leluhur pendiri klan setan raksasa yang terperangkap di bawah sekte mayat di negara Zhao. Ia berencana pergi ke sana untuk melihat apakah ia bisa mendapatkan lebih banyak darah. Lalu Wang Lin teringat tentang Tao Shen yang masih berada di tanah Dewa Kuno. Orang itu merupakan ancaman besar baginya. Jika dia sampai berhasil keluar dari tanah Dewa Kono, maka dapat dipastikan akan terjadi sebuah bencana. Dengan kultivasi Wang Lin saat ini, ditambah dengan tubuh aslinya, dirinya tetap bukan tandingan Tao Shen. Bahkan jika si Tunan bertindak, hasilnya akan tetap sama. Bagaimanapun juga, Tao Shen telah mewarisi kekuatan Toshi yang merupakan seorang Dewa Kono bintang 8. Bagi Wang Lin, Tao Shen adalah ancaman yang selalu menghantuinya. Ini juga merupakan salah satu alasan Wang Lin ingin segera meninggalkan planet Suzaku. Di sisi barat negara Suzaku, Zhu Kuizi berhasil mengalahkan leluhur ketiga klan Tato. Dia adalah seorang gadis cantik bertombol badak jombo. Ketika gadis itu terperangkap, ia berkata, "Meskipun kamu menghancurkan pohon reinkarnasi, kamu tidak akan bisa menghentikan kehancuran negara Suzaku." Zhu Kuizi hanya diam dan membentuk sebuah formasi untuk menyerang gadis itu serta menghancurkan pohon reinkarnasi. Dalam perang ini, Qian Peng diangkat sebagai pemimpin, sehingga seluruh kultivator negara Suzaku harus mendengarkan perintahnya. Namun pada saat yang sama datang sebuah berita yang mengejutkan. Banyak negara peringkat 5 yang awalnya berada di bawah komando Suzaku, kini beralih pihak bergabung dengan klan Tato. Negara-negara peringkat 5 ini menyadari bahwa klan Tato tidaklah sederhana. Terlebih lagi dengan munculnya sosok misterius. Kemunculan orang ini menggetarkan hati semua kultivator negara Suzaku. Orang ini adalah Yun Kuizi. Yun Kuizi mendatangi negara-negara peringkat 5 tersebut untuk mengajak mereka bergabung. Jika menolak, maka klan Tato akan menghancurkan mereka semua. Karena selama perang banyak kultivator yang terbunuh, serta semakin hari wilayah Suzaku semakin menyempit sebab dikuasai oleh klan Tato, sehingga mereka memutuskan untuk mengkhianati negara Suzaku. Pengkhianatan negara peringkat 5 ini membuat kekuatan negara Suzaku melemah dan dipaksa menarik pasukan untuk mundur. Wang Lin yang berencana ingin kembali ke negara Chu begitu terkejut ketika mengetahui berita tentang identitas asli Yun Kuizi. Ia dapat menebak bahwa suatu hari nanti Yun Kuizi akan datang mencarinya. Namun rupanya ada orang lain yang lebih dulu menemui Wang Lin sebelum Yun Kuizi. Ketika orang ini membuka topi jeraminya, Wang Lin nampak terkejut melihatnya. Orang ini adalah Zhao Wutai. Wang Lin segera mengeluarkan sebotol anggur di tangannya dan meletakkannya di atas meja. Sembari meminum anggur itu, Zhao Wutai tersenyum dan berkata, "Wang Lin, senior ingin kamu mencarinya untuk mengajarimu cara yang benar dalam menggunakan topi jerami." Wang Lin hanya tersenyum, karena sejak pertama kali melihat Zhao Wutai menggunakan topi jerami, Wang Lin sudah dapat menebak bahwa Zhao Wutai memiliki hubungan dengan Yun Kuizi. Ia berkata, "Katakan pada Yun Kuizi, aku tidak akan pergi mencarinya." Zhao Wutai nampak terkejut karena bisa-bisanya Wang Lin mengatakan hal itu tanpa rasa takut sedikit pun. Lalu ia memberitahu Wang Lin bahwa mereka hanyalah bidak dalam permainan Yun Kuizi. Selain mereka berdua, ada satu orang lagi yang diberikan topi jerami. Orang itu bernama Jixin. Lalu sebelum pergi, Zhao Wutai memberikan sebuah geok yang berisi informasi tentang domain milik Liu Mei. Ketika Wang Lin memeriksa batu geok itu, kilau keterkejutan melintas di matanya. Ia berkata, "Ternyata Liu Mei memiliki domain 1000 ilusi. Aku harus mencari cara jika suatu hari berurusan dengannya." Lalu Wang Lin menghancurkan geok itu dengan tangannya. Dia segera melangkah ke dalam formasi transfer Kono dan menghilang.
Di sisi barat negara Chu, Wang Lin nampak berjalan keluar dari formasi transfer Kono. Langit di atas negara Chu nampak mendung seperti ditutupi awan gelap. Dan yang benar-benar menarik perhatian adalah pohon yang tumbuh dari makam abadi menembus ke langit. Banyak anggota klan Tato terbang lalu lalang di langit negara Chu dengan banyak kultivator yang mengikuti mereka. Namun saat ini sebagian besar anggota klan Tato lebih berfokus pada negara Suzaku. Dengan cepat Wang Lin memasuki makam abadi. Dia dapat dengan mudah memasuki setiap lapisannya. Bahkan ketika anggota klan Tato melihatnya, baik itu dukun 6 daun atau di bawahnya, Wang Lin langsung menghabisi mereka semua. Bahkan dukun 8 daun yang terluka oleh Zukuizi sebelumnya dikejar oleh Wang Lin sampai ke lapisan kelima. Pada lapisan kelima ini, Wang Lin melihat ada 3 pohon reinkarnasi. Masing-masing di atasnya duduk 2 dukun 8 daun. Mereka semua nampak terluka parah dan hampir mati. Lalu Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa dan mengeluarkan 26 jiwa utama termasuk jiwa Dutian, serta 600 juta fragmen jiwa lainnya. Karena kekuatan bendera ini masih belum pulih, jadi penyatuan seluruh fragmen jiwa hanya dapat membentuk kultivator tahap awal Ascendan. Wang Lin menyadari bahwa dalam perjalanan di makam Kono ini ia harus bertindak cepat. Jika tidak, para leluhur klan Tato yang ada di negara Suzaku akan segera kembali. Sehingga Wang Lin langsung memerintahkan jiwa tahap Ascendan ini untuk menghabisi semua anggota klan Tato termasuk 6 dukun 8 daun, bahkan melahap semua pohon reinkarnasi yang ada di sana. Setelah lapisan kelima porak-poranda, kini Wang Lin lanjut masuk ke dalam lapisan ke-6. Dengan jiwa tahap Ascendan ini, Wang Lin berhasil menghabisi 3 dukun 8 daun dan melahap semua pohon reinkarnasi di tempat itu. Wang Lin terus bergerak masuk ke lapisan ke-7, ke-8, sampai ke lapisan yang ke-10. Di lapisan ke-10 ini, jiwa tahap Ascendan akhirnya runtuh, berubah menjadi fragmen jiwa yang lemah. Wang Lin segera melambaikan tangannya untuk menarik kembali semua fragmen jiwa tersebut ke dalam bendera jiwa. Dalam perjalanannya, Wang Lin sudah menghabisi 19 dukun 8 daun. Meskipun mereka semua terluka, tetapi kekuatan dukun 8 daun setara dengan tahap transformasi jiwa. Wang Lin hanya tersenyum sembari membayangkan bagaimana ekspresi para anggota klan Tato ketika mereka kembali berperang dari negara Suzaku dan mengetahui 19 dukun 8 daun dihabisi oleh seseorang di rumah mereka sendiri. Anjay! Lalu Wang Lin menatap pintu saluran ke lapisan ke-11, namun ia masih ragu-ragu untuk memasukinya. Dia dapat merasakan ada sesuatu yang misterius memanggilnya. Lalu untuk berjaga-jaga, Wang Lin membuat sebuah formasi kecil sebagai penanda jika ia tersesat, maka ia akan mudah menemukan jalan untuk kembali. Wang Lin mengeluarkan pedang surgawinya dan segera masuk ke dalam lapisan ke-11. Ketika memasuki lapisan ke-11, aura dingin segera keluar dari dalam tanah, menciptakan sebuah kabut misterius. Dari dalam kabut itu nampak sosok gadis seksi dan membahenol. Rambutnya terurai panjang serta mengeluarkan aroma wangi yang mempesona. Gadis ini memiliki 9 daun di dahinya. Dia sangat cantik. Wang Lin melihatnya bahwa satu-satunya orang yang bisa menandingi kecantikannya hanyalah Liome. Wadaw! Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi gadis ini memberikan perasaan yang akrab. Ada sebuah gulungan melayang di atas kepalanya dan terdapat 9 titik emas di dalam gulungan itu yang membentuk sebuah lingkaran. Energi spiritual keluar dari dalamnya dan memasuki dahi gadis itu. Saat Wang Lin melihat gulungan tersebut, hatinya menjadi bergetar karena gulungan itu tampak sama seperti gulungan yang ada di dalam kantong penyimpanannya. Namun dia masih belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Ketika menatap mata wanita ini, Wang Lin seperti terpesona. Bahkan Suligu yang ada di dalam pedang surgawi pun tidak luput dari pesona gadis itu. Lalu ketika gadis ini menyentuh dahi Suligu, tubuh Suligu segera menghilang dan berkata, "Gadis kecil, kakekmu ini sudah mengalami kerugian sekali. Bagaimana mungkin aku bisa mengulangi kesalahan yang sama?" Nampaknya Suligu masih marah terhadap jiwa gadis yang sebelumnya menipunya. Wang Lin bertanya, "Siapa kamu?" Gadis ini memandang Wang Lin dan berkata, "Namaku Meiji, dan di klan Tato aku adalah leluhur ketiga." Karena Wang Lin berencana ingin pergi, gadis ini menunjuk jarinya ke udara sehingga membuat pintu saluran menuju lapisan ke-10 tertutup. Wang Lin segera mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa di tangannya. Melihat bendera jiwa, Meiji berkata, "Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan 2 harta itu?" Lalu Wang Lin membalas, "Jika senior berada di kekuatan penuh, maka aku tidak akan memiliki keberanian.
Tapi aku yakin senior masih dalam keadaan terluka. Jadi jangan paksa aku, itu tidak baik untuk kita berdua. Aku akan memberimu 3 napas, apakah membiarkan aku pergi atau bertarung. Saat Wang Lin menuju pintu saluran, gadis ini tersenyum licik dan bergumam, "Aku ingin melihat bagaimana kamu masuk ke dalam perangkap." Tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah suram ketika melihat Wang Lin berhenti di depan pintu saluran. Tangannya membentuk segel, lalu muncul sebuah formasi di bawah kakinya dan dia menghilang. Setelah muncul kembali, Wang Lin berada di dalam formasi yang dia susun di lapisan ke-10. Dengan cepat Wang Lin terbang menuju lapisan ke-9 untuk segera keluar dari makam abadi. Meskipun gadis itu menggunakan lukisan tato binatang yang ada di dalam gulungannya untuk menghentikan Wang Lin, tetapi usahanya sia-sia karena Wang Lin langsung mengeluarkan gulungan misterius miliknya. Meskipun dia tidak tahu cara menggunakannya, tetapi kekuatan gulungan itu berhasil menyerap 2 tato binatang yang akhirnya membuat gadis itu terluka setelah menerima serangan balik karena tato binatangnya berhasil direbut oleh Wang Lin. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu. Wang Lin akhirnya tiba di negara Zhao, lebih tepatnya di sekte mayat. Ia tidak ingin terlibat dalam kekacauan yang terjadi di negara Suzaku. Ia hanya ingin mendapatkan kristal planet kultivasi untuk mengambil bagian dari jiwanya dan jiwa Limuan. Lalu pergi ke planet Tianyun untuk menemukan Tian Yunzi atau Alser dan menjadi muridnya, dengan harapan ia bisa mencapai tahap ascendan. Jika di masa depan ia kembali ke negara Suzaku, dirinya tidak lagi dikendalikan oleh orang lain, tetapi dihormati oleh semua orang seperti layaknya seorang penguasa. Wang Lin segera menyebarkan kesadaran ilahinya ke seluruh sekte mayat. Namun Li Qingping yang sedang berkultivasi tidak bisa merasakan kesadaran ilahi Wang Lin. Li Qingping adalah ketua sekte mayat di negara Zhao. Tingkat kultivasinya berada di tahap akhir Naschensol. Lalu tiba-tiba Li Qingping terbangun dari kultivasinya. Wang Lin segera menatapnya sehingga membuat jiwa asal Li Qingping membeku dan keringat dingin keluar di dahinya. Ia tidak habis pikir mengapa monster tua tahap transformasi jiwa bisa muncul di tempat itu. Ketika Wang Lin menuju bagian terdalam sekte mayat, dia mendengar suara panggilan meminta tolong dari arah bawah tanah. Wang Lin melihat sosok besar berkulit biru. Tubuhnya nampak seperti sosok dewa kuno. Mayat raksasa ini ditutupi oleh tanaman. Di dahinya ada pola kapak redup yang berkedip lemah. Wang Lin yakin bahwa sosok raksasa ini adalah leluhur dari klan setan raksasa. Suara misterius yang sebelumnya meminta tolong kini kembali terdengar di telinga Wang Lin. Namun Wang Lin tidak menghiraukannya. Wang Lin lebih fokus memperhatikan tanaman yang tumbuh di tubuh raksasa itu, seolah-olah menyerap energi hidupnya. Wang Lin mendekati tubuh raksasa itu untuk mengambil darahnya, tetapi tanaman parasit di tubuh raksasa langsung menyerang, sehingga membuat Wang Lin mundur beberapa langkah. Ia segera membentuk sebuah segel di tangannya untuk mengunci pergerakan tanaman parasit itu. Lalu setelahnya Wang Lin mengeluarkan botol geyok di tangannya dan mulai mengumpulkan darah dari tubuh raksasa tersebut. Suara misterius kembali terdengar di telinga Wang Lin. Suara itu berjanji jika Wang Lin menolongnya, maka dia akan memberikan harta utama milik klan setan raksasa, serta dirinya akan menjadi kendaraan untuk Wang Lin. Melihat Wang Lin hanya diam, suara misterius kembali berkata, "Aku adalah Lei Ji, pemimpin cabang klan setan raksasa." Dengan tenang Wang Lin bertanya, "Mengapa kamu bisa tersegel di tempat ini?" Lei Ji menceritakan bahwa dulu ketika dalam pertempuran dia diburu oleh 2 dukun 11 daun dari klan Tato dan membuatnya terluka parah. Kesempatan itu digunakan oleh sekte mayat untuk menangkap dan menyegelku di sini. Setelah botol geyok itu terisi penuh dengan darah, Wang Lin segera melompat ke udara dan berkata, "Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku tidak tertarik dengan semua harta yang kamu katakan." Lalu Wang Lin segera escape dari tempat tersebut. Ketika berada di luar sekte mayat, Wang Lin dikejutkan oleh kumpulan awan yang membentuk seperti tsunami. Di dalam awan itu nampak seorang anak lelaki tampan. Sosok itu muncul di samping Wang Lin dan berkata, "Hahaha, Wang Lin, apa pendapatmu tentang tubuh baru orang tua ini?" Si Tunan tersenyum bahagia karena setelah ribuan tahun akhirnya dia memiliki tubuh lagi. Dia ingin segera pergi ke planet Pengluan untuk mencicipi serabi lempit para kultivator perempuan muda yang ada di sana.
Wang Lin hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika melihat tingkah si Tunan. Ia bertanya, "Senior, apakah di sana memang senyaman dan seenak yang kamu katakan?" "Woh, jelas," ucap si Tunan. "Jika kamu tertarik, kamu bisa ikut denganku." Wang Lin hanya tersenyum. Si Tunan berkata, "Ah, sudahlah, orang sepertimu bagaimana mungkin tertarik dengan hal ini?" Ketika mereka terbang, Wang Lin bertanya, "Senior, apakah masih ada tingkat kultivasi di atas tahap akhir Ascendan?" Si Tunan menjawab, "Ranah di atas tahap akhir Ascendan bukanlah sesuatu yang diketahui oleh banyak kultivator. Tahap yang berada di antara tahap akhir Ascendan dan Nirvana tahap awal adalah tahap pembersihan Yin Yang. Jika berhasil melewati ambang itu dan menembus tahap berikutnya, umur seseorang akan bertambah hingga tak terhitung lamanya. Ketika aku mencapainya, aku mendapatkan beberapa pemahaman tentangnya. Adapun ranah setelah tahap Ascendan adalah tahap Nirvana. Tahap ini terbagi menjadi 3, Nirvana tahap awal, menengah, dan akhir." Wang Lin merenung sejenak dan kembali bertanya, "Senior, kamu sebelumnya pernah berkata bahwa harta surgawi terbagi menjadi beberapa tingkatan. Apakah hal itu benar?" Si Tunan membenarkannya. Harta surgawi terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu kualitas rendah, menengah, dan tinggi. Wang Lin segera menyentuh dahinya dan pedang surgawi segera muncul di tangannya. Si Tunan yang melihat pedang surgawi itu sangat terkejut. Lalu dia mengambil dan mencoba menebaskannya. Tebasan itu dapat menghancurkan sebuah gunung. Si Tunan menghela napas dan berkata, "Sayang sekali pedang ini hanya berada di tahap menengah. Aku dapat merasakan seharusnya pedang ini memiliki 4 bagian. Jika semua bagian bersatu, maka akan menjadi pedang surgawi tingkat tinggi." Wang Lin menyimpan kembali pedangnya dan mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa. Harta ini adalah kereta perang pembunuh dewa yang paling kecil, sementara 2 lainnya yang besar masih disimpan oleh Wang Lin. Kilau keterkejutan melintas di mata si Tunan. Meskipun harta surgawi itu berkualitas rendah, tetapi jiwa binatang yang ada di dalamnya sangat menarik perhatian si Tunan. Wang Lin nampak tersenyum dan melepaskan kendalinya. Dia memberikan kereta perang pembunuh dewa itu untuk si Tunan. Meskipun si Tunan memiliki tubuh baru, tetapi jika ingin membalas dendam, maka ia harus memiliki senjata yang dapat digunakan. Di tempat lain nampak Zukuizi sedang berdiri di atas puncak gunung Suzaku. Saat ini kultivator tahap Ascendan di negara Suzaku hanya tinggal Zukuizi seorang diri, karena Cuyunpei telah pergi dan leluhur Ascendan Sekte Bumi sedang bersembunyi dalam kultivasi tertutup. Zukuizi segera memanggil Qianpeng dan Liu Mei untuk bersiap melakukan pertempuran. Dari kejauhan nampak awan gelap segera berkumpul. Dari dalamnya muncul leluhur kelima diikuti leluhur ketiga klan Tato dan 3 orang lainnya. 2 di antara mereka berbentuk ilusi, tapi 1 di antara mereka adalah seorang gadis muda. Dia sangat cantik dan mempesona. Sementara dari arah lain muncul sebuah suara yang berkata, "Senior, sudah lama kita tidak bertemu." Zukuizi menatap tajam ke arahnya dan berkata, "Haruskah aku memanggilmu Yunkuizi atau leluhur kedua klan Tato?" Selain Yunkuizi, ternyata leluhur pertama Dukun 11 Daun juga datang. Kekuatannya setara dengan tahap akhir Ascendan. Yunkuizi berkata, "Senior, tujuan kedatangan kami bukan untuk menghancurkan planet Suzaku, tetapi mencari cara agar kita bisa hidup berdampingan." Zukuizi menghardik penuh amarah. Ia menjawab, "Jika bukan karena kalian takut aku akan menghancurkan kristal planet kultivasi, kalian pasti sudah menyerang dan menghabisiku, tanpa harus membuang waktu untuk semua omong kosong tersebut."